Dari @rakyat_recehan. Kemarin Jokowi dikritik lantaran dana 2,5 triliun untuk proyek MotoGP di sirkuit Mandalika. Padahal ini SBY dulu garap Mandalika senilai 27 triliun, gak jadi apa-apa. Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2020, di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena di antara yang paling kuat, terutama dalam kultur orang Jawa, itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya. Itu hebat sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Diskursus ijazah Pak Jokowi melebar kemana-mana sahabat ya. Dan yang paling menderita di dalam kasus ini sesungguhnya bukanlah Pak Jokowi, tapi itu AHY sahabat. Kenapa? Karena setelah banyaknya kader-kader Demokrat yang bicara soal ijazah palsu ini, yang dimulai dari Roy Panci CS yang juga mantan kader Demokrat, yang ada juga politisi Beni Kaharman ya, yang dilegitimasi oleh kader senior yaitu Pak Syarif Hasan. Luar biasa, netizen memblow up kembali seluruh informasi-informasi keburukan Pak SBY di masa menjadi presiden. Dan salah satu yang saya juga baru dapat informasinya ini, benar-benar saya tidak menyangka. Dan ini sudah sangat viral sahabat ya. Di masa Pak SBY itu pernah meresmikan proyek wisata Mandalika yang itu nilai anggarannya sangat fantastis, 27 triliun. Luar biasa. Sementara Pak Jokowi ketika dia memprogramkan sirkuit Mandalika itu hanya 2,5 triliun dan itu selesai. Yang aneh, 27 triliun ini tidak selesai. Lalu apa yang kira-kira mau dipresentasikan oleh AHY sebagai salah satu bentuk sejarah kehebatan daripada orang tuanya yang selalu dia blow up selama ini? Ini fakta konkret yang tidak bisa dibantah. Karena informasi-informasi seperti ini itu semakin dibantah, semakin keluar lagi informasi-informasi mungkin yang jauh lebih dahsyat dari 27T ini. Dan harusnya jangan Panci ya, karena Panci mantan kader Demokrat. Harusnya Rismon Sianipar ini yang harus diusut ini Rismon. Jangan ijazah yang jelas-jelas sudah terverifikasi melalui proses KPU pada saat Pak Jokowi mendaftar jadi wali kota, gubernur dan presiden, itu yang disoal. Kalian memang ini ugal-ugalan ya. Tapi baguslah ini, karena ini memberikan informasi, memperkaya hasanah pengetahuan netizen terkait soal track record para pemimpinnya di masa lalu. Nah, coba kita cek dulu seperti apa videonya sahabat. Ini dia. Dilansir dari Mantra Sukabumi, uang senilai 27 triliun trending di Twitter. Uang tersebut merupakan dana pembangunan proyek wisata Mandalika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Diketahui bahwa angka tersebut kembali muncul usai sirkuit Mandalika rampung digarap, sukses dalam ajang gelaran MotoGP 2022. Sebelumnya, sejumlah orang mengkritik hajatan Mandalika yang dianggap memboroskan dan menghabiskan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Nah, berita lama era SBY yang meresmikan kawasan wisata Mandalika senilai 27 triliun seolah menjadi pengimbang atas kritik tersebut. Screenshot SBY meresmikan kawasan wisata Mandalika senilai 27 triliun muncul pada tahun 2011. Berita tersebut ditayangkan fifa.co.id. Screenshot berita lama tersebut ditayangkan oleh fifa.co.id pada tahun 2011. Saat ini kembali trending di Twitter. Namun pada tahun 2017, Presiden Jokowi menyentil bahwa proyek Mandalika belum rampung setelah 29 tahun. Ia bersyukur akhirnya bisa menyelesaikan mega proyek tersebut. Pernyataan Jokowi sempat menuai kritik pada pendukung SBY, khususnya para petinggi Partai Demokrat. Sebab proyek tersebut dibuat SBY pada tahun 2011. Sehingga jika kritikan tahun 2017 berarti baru 6 tahun.
Dari mana angka 29 tahun? Belakangan diketahui angka 29 tahun. Sejak proyek tersebut dicanangkan Presiden Soeharto, kini titik perdebatan pada jumlah dana untuk proyek wisata Mandalika versus dana penyelenggaraan MotoGP di Mandalika. Beberapa cuitan di Twitter, sejumlah orang mengkritiki hujatan SBY yang dianggap boros setelah menghabiskan uang senilai 27 triliun. Pasalnya, berita lama ini awalnya muncul era SBY, meresmikan kawasan wisata Mandalika senilai 27 triliun. Berikut mantrasukabumi.com melampirkan beberapa cuitan yang trending di Twitter dari beberapa cuitan sejumlah orang. Dari @rakyat_recehan. Kemarin, Jokowi dikritik lantaran dana 2,5 triliun untuk proyek MotoGP di sirkuit Mandalika. Padahal, ini SBY dulu garap Mandalika senilai 27 triliun. Gak jadi apa-apa. Duitnya pada kemana nih, Pak? Ada lagi @sfasd. Dulu itu cuma peresmian ngabisi 27 triliun. Gila benar. Ada lagi dari @anaklolina2. Proyek Mandalika ini sudah digagas sejak 34 tahun yang lalu. Tapi tidak pernah kelar masalahnya karena terkendala payung hukum pembebasan lahan. Era Jokowi baru semua berjalan lancar, termasuk pembebasan lahan. Lah duit sebanyak 27 triliun era SBY untuk apa? Ada yang tahu? @grandfather71. Kamu dan Bani Kadrun kritik Jokowi lantaran dana 2,5 triliun untuk proyek MotoGP di sirkuit Mandalika. Dan kini masyarakat setempat menikmati hasilnya. Padahal ini SBY dulu garap wisata Mandalika 27 triliun. Jadi apa? Duitnya pada kemana tuh? Yang membiayai kita juga loh. Ayo siapa yang menggerogoti? Ayo, Bengkel siapa? Tanah Wan. Yang penting resmi. Masalah mangkrak itu urusan nanti. Winak tenan 27 triliun. Nah, kalau kita mendengar dari informasi ini, sesuatu yang memang sangat monohok bagi SBY dan AHY ataupun terhadap Partai Demokrat. Saya hanya berharap sebenarnya kasus-kasus seperti ini ketika ada muncul ke permukaan, kader-kader Demokrat itu muncul mengklarifikasi yang begini, atau langsung Pak SBY yang mengklarifikasi, karena ini kasus yang sudah lama sekali pada saat Pak SBY jadi presiden. Atau sebaiknya seperti yang saya sampaikan tadi, Rismon lah yang muncul. Bagaimana supaya kasus ini diinvestigasi kembali. Coba pergi di Mandalika, Rismon, lihat di sana, lalu kemudian analisis secara forensik di mana dana 27 T itu. Karena saat ini tidak pernah lagi kita dengar-dengar soal wisata Mandalika. Yang heboh hari ini kan yang dibangun Pak Jokowi, yang angkanya hanya 2,7 triliun itu, yang sirkuit Mandalika yang hari ini dinikmati oleh para pembalap kita ataupun pembalap internasional, karena MotoGP juga kan sudah masuk di situ. Luar biasa kan capaian Pak Jokowi. Sekalipun kala itu Pak Jokowi banyak dikritisi oleh para kadrun, tapi biasalah kalau kadrun itu bicara kan, kalau dia tidak mengkritisi Pak Jokowi bukan kadrun namanya. Nah, karena itu saya kembali berpikir sahabat ya, bahwa pantas saja dulu Pak SBY ini luar biasa mau mengambil alih Partai Demokrat. Karena memang kalau hari ini dia tidak mengendalikan Partai Demokrat melalui anaknya, maka saya yakin dia juga akan menjadi bulan-bulanan. Apa yang dialami Pak Jokowi ini kan sesungguhnya karena itu, karena beliau bukan ketua partai. Dan itu sudah banyak yang memprediksi dulu waktu Pak Jokowi menjabat. Banyak politisi, banyak analis-analis yang mengatakan bahwa Pak Jokowi nanti akan menderita dalam tanda petik setelah selesai masa periodenya, karena dia tidak punya partai politik. Dan itu terbukti hari ini sahabat. Dan itu terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh mantan kader Demokrat pada saat diundang di podcast Akbar Faisal. Bagaimana rekayasa itu dilakukan sehingga kemudian mengambil alih Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum dan menurunkan ke anaknya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa informasinya, ini kita simak videonya. Bahwa Pak SBY pada saat itu tidak sanggup dan tidak mau untuk disaingi oleh siapapun. Nah, ketakutan SBY ini terjawab sekarang ketika di dalam Partai Demokrat sekarang itu terjadi krisis kepemimpinan. Pak SBY nggak mau, karena kan harus menjaga citra nih. Tapi diutuslah para menteri bergiliran menekan Mas Anas untuk mundur. Bisa menyebut nama barangkali siapa saja? Saya kira di media udah ada juga. Banyak. Hampir semua menteri lah yang dianggap mampu untuk mempengaruhi Mas Anas.
Dan ketakutan SBY itulah kemudian melahirkan sebuah anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2020 di mana pengambil alihan semua kekuatan di dalam partai berada di tangan dia. Itu intervensi pemerintah pertama dalam sejarah partai politik. Oke. Di mana SBY sebagai presiden dan sebagai ketua Dewan Pembina Partai juga melibatkan menteri yang hadir di situ. Isi BBM-nya SBY kepada Anas. Iya. Apa bunyinya tadi? Tolong diulangi. Anda tidak loyal. Saya sangka Anda loyal kepada saya. Kira-kira gitulah. SBY menguasai partai lalu diwariskan ke anaknya yang namanya AHY. Bukan diwariskan ke generasi-generasi muda yang ada di dalam Partai Demokrat. Jadi kalau kita bicara intervensi pemerintah dalam partai politik, terjadinya di era SBY. Bukan sekarang. Makanya saya terkaget-kaget luar biasa ketika Pak SBY bicara dengan sangat terhibah begitu ya. Kalau kita lihat videonya, menuduh pemerintah Jokowi terlibat kudeta Partai Demokrat. Tidak sama sekali, karena saya ada di dalam. Untuk ini membuktikan bahwa sang Demokrat itu sudah berakhir. Nah, saya kira informasi ini semakin memperkaya pengetahuan kita terkait soal kenapa ambisi Pak SBY mengendalikan Demokrat itu sangat besar. Dan disitulah juga pertama kali yang namanya penguasa betul-betul mengintervensi habis-habisan partai politik, sahabat. Saya selalu menyampaikan bukan saja Demokrat, tapi PKB juga diambil alih oleh Muhaimin melalui bantuan daripada Pak SBY sebagai pemerintah waktu itu. Dan anehnya sampai hari ini para kucluk yang dia framing habis-habisan keburukannya adalah Pak Jokowi, sekalipun keburukan itu sesungguhnya tidak mendasar karena hanya ijazah. Karena memang repot kalau mau dicari keburukannya Pak Jokowi, setengah mati mereka. Apalagi kalau mau mencari kasus korupsinya, itu tidak ada. Dan itu juga diakui oleh Pak Mahfud. Saya juga banyak sahabat-sahabat di Jakarta, saya sering tanya-tanya soal itu dari dulu. Soal bagaimana pengelolaan anggaran, itu tidak ada sama sekali yang dikelola oleh keluarga Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi. Kalau ada, itu kan sudah lama dihabisi Pak Jokowi ini. Tetapi karena dia tidak punya partai, bukan ketua partai ya, maka nasibnya memang terpuruk dalam tanda petik seperti yang dia alami hari ini. Nah, padahal orang yang paling getol dulu salah satunya itu Fahri Hamzah ya. Itu luar biasa Fahri Hamzah itu mengkritik Pak Jokowi. Tapi pada akhirnya dia mengakui kehebatan Pak Jokowi. Itu pun pengakuan Fahri Hamzah itu nanti mendengar penjelasan dari orang yang dia temani diskusi, itu orang luar negeri. Dimana di situ Pak Fahri Hamzah selalu melihat Pak Jokowi itu orang yang biasa saja. Akhirnya kemudian orang ini memberikan penyadaran terhadap Pak Fahri Hamzah ini agar coba analisa kembali, lihat kembali. Tidak mungkin orang seperti Pak Jokowi yang datang dari kampung itu bisa mengendalikan bangsa Indonesia yang begitu luas besar ini, kalau dia orang yang biasa-biasa. Dan ini kesaksian Pak Fahri Hamzah disampaikan di depan TV nasional, bagaimana kesadaran itu terbangun di dalam dirinya. Untuk lebih jelasnya, lebih bagus kita mendengar langsung seperti apa pernyataan daripada Pak Fahri Hamzah. Saya pernah debat dengan seorang, menurut saya sih filosof ya. Ya kebetulan orang luar. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali, kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Dia bilang begitu sama saya. Saya sebagai orang politik agak tertampar dengan kalimat itu, dan saya cari tahu. Salah satu temuan saya adalah ada banyak khazanah politik yang kita nggak tahu dari Pak Jokowi itu, karena
di antara yang paling kuat terutama dalam kultur orang Jawa itu adalah kemampuannya mengolah jiwa untuk mengatur situasi di sekitarnya itu hebat sekali gitu. Betul. Dan kita kadang-kadang orang luar Jawa terutama itu nggak sabaran untuk melihat itu. Iya. Dan itu di antara yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Makanya saya dulu nggak bisa membaca. Saya pengkritik Pak Jokowi, tapi tahu nggak kalau ada rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak hadir. Itu pesan dia kepada Setia Walaupun Novanto. waktu itu tetap jadi Saya pengkritik Setia Novanto, Luar biasa. Bambang Susetio, ya kan, Ade Komarudin, ketua DPR 3 kali karena pada waktu itu ada gonjang ganjing. Setiap rapat konsultasi dia nggak mau kalau Pak Fahri nggak ada. apa sebabnya? Nah, itu satu bang ya. Yang kedua, waktu kita perpisahan bang, itu dia kumpulkan ketua komisi dan ketua fraksi semua. Dia bilang yang membela saya di DPR itu hanya Pak Fahri. Wow. Yang lain nggak bela saya. Bela apa ini? Nggak tahu, waktu itu memang kita lagi terakhir kan ada perubahan undang-undang KPK kan. Jadi dia lihat saya. Tapi menurut saya ini orang aneh juga. Kaget dong ya. Terbalik gitu loh berpikirnya tuh. Lalu kalau kita ngomong berdua gitu, ada hal-hal yang dalam yang dia katakan gitu, yang mungkin dia kita nggak bisa ungkapkan kepada orang, tapi dia agak dalam memantau, dia detail. Pak Prabowo ketemu saya gini, dia bilang, Fahri kamu tahu nggak kalahnya kita dengan Jokowi apa? Micromanagement. Prabowo Itu Prabowo, saya ngalah. Soal micromanagement ini kita kalah sama Jokowi. Dia bilang itu detail sekali dia bilang. Jadi saya akhirnya kan setelah saya di luar kan, dan tadi saya katakan saya nggak lagi bertugas untuk mengkritik eksekutif karena saya bukan legislatif begitu ya. Saya coba baca gambar besar ini secara baik, karena itulah saya coba memahami simbol-simbol yang dia buat. IKN itu mimpi Bung Karno. Betul. Udah ada tempatnya lagi yang ditentukan. Pak Harto sempat membebaskan lahan di Jonggol, ibu kota. Pak Habibie berbicara tentang itu, semua presiden berbicara. Pak Jokowi tiba-tiba dia patok, bebaskan lahan, dia bilang dia taruh alat berat, grek, dia bangun. Ini apa namanya gitu loh. Kan ini juga kita manusia itu banyak salah, dan kita juga termasuk yang suka ngeritik itu juga harus sadar juga bahwa kita banyak salah. Saya lihat ini kenekatan orang ini adalah khazanah kita. Jadi pada prinsipnya saya punya kesimpulan bahwa memang hanya orang yang berotak dangkal memang yang tidak bisa menerima keberadaan Pak Jokowi, yang selalu mengkritisi, yang selalu menghina. Kalau dia tidak berotak dangkal pasti karena sakit hati. Dan saya kira itu sudah sering kita sampaikan sahabat ya. Yang pasti bahwa momen video kita kali ini, orang yang paling meradang adalah Pak SBY. Kasihan juga sebenarnya Pak SBY, kasihan sudah tua, bagaimanapun juga sudah pernah mengabdi untuk bangsa ini. Tapi boroknya terus saja terangkat. Ini efek daripada kader-kader Demokrat yang tidak bisa menahan congornya sahabat. Akhirnya tabir keburukan itu dibongkar oleh netizen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.